I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Pada materi yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada malaikat. Jadi nanti hari ini kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Oke. Kita di sini belajar harus dengan happy ya anak-anak. Semangat belajar. Oke, nanti pembahasan yang hari ini akan kita bahas ada 4. Yang pertama tentang definisi iman kepada malaikat. Kita belajar iman kepada malaikat ini sangat mudah, tentu saja kita pasti bisa. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang dalil malaikat. Ini juga mudah, kita pasti bisa. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang perilaku dan sifat dari malaikat. Ini juga sangat mudah anak-anak, kita pasti bisa. Kemudian yang terakhir atau yang keempat kita akan membahas tentang nama-nama dan tugas malaikat. Ini juga sangat mudah, kita pasti bisa. Ini tentang definisi iman kepada malaikat. Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat, anak-anak? Kalian tahu? Oke, pintar. Iman itu artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Berarti kalau iman kepada malaikat artinya apa? Iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin kepada malaikat yang telah Allah ciptakan dan diutus untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi malaikat itu Allah yang menciptakan, yang terbit cahaya untuk apa, Bu? Untuk mengurusi berbagai urusan. Benar. Yang selanjutnya dalil tentang malaikat. Ini anak-anak dalil tentang malaikat. Adakah anak-anak yang tahu? Ini terdapat dalam surat apa ya di dalam Al-Quran? Oke, bagus. Ini adalah surat Al-Anbiya ayat ke-19. Yuk kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Benar, amin. Artinya apa, Bu? Artinya dan dialah siapa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya itu tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Paham sampai sini? Oke, betul. Kita lanjut ya. Ini dia yang ketiga, perilaku dan sifat malaikat. Oke anak-anak, ini dia perilaku dan sifat malaikat. Jadi malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang memiliki perilaku dan juga sifatnya. Bagaimana Bu perilaku dan sifat malaikat? Ayo kita baca bareng. Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kan kalau kita itu terkadang melakukan banyak kesalahan, banyak dosa setiap hari-harinya, berbeda dengan malaikat. Pokoknya kalau malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah.
Tidak ada satupun malaikat yang membangkang atau yang durhaka kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan kalau kita manusia diciptakan dari apa anak-anak? Betul, dari tanah. Kalau jin, iblis itu tercipta dari api. Betul. Kemudian yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia membutuhkan makan dan juga minum untuk hidup. Betul. Kemudian yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan. Berbeda dengan kita sebagai manusia, makhluk Allah manusia dan juga jin, iblis, semua hewan, tumbuh-tumbuhan itu memiliki jenis kelamin ya. Ada yang laki atau disebut juga jantan, ada juga yang perempuan atau juga betina. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian materi yang keempat tentang nama-nama dan tugas malaikat. Ada berapa ya? Nah ini dia nama-nama dan tugas malaikat. Apakah anak tahu berapa jumlah malaikat sebenarnya? Betul anak-anak, jadi jumlah semua malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya karena sangat banyak, hanya Allah lah yang tahu. Tapi nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya ada 10. Betul, oke. Yang pertama malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya sebagai penyampai wahyu. Jadi gimana? Malaikat Jibril diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada semua makhluknya. Biasanya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu pada zaman-zaman para nabi gitu. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas sebagai pembagi rezeki. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu bukan dari Allah, lalu malaikat Mikail tugasnya. Kemudian Israfil, malaikat peniup sangkakala. Jadi malaikat peniup sangkakala ini nantinya bertugas waktu akan mendekati hari kiamat, waktu tanda-tanda hari kiamat akan datang. Jadi nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebagai tanda hari akhir gitu. Kemudian yang keempat malaikat Israel. Hari kiamat akan datang. Jadi nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebagai tanda hari akhir gitu. Kemudian yang keempat malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah sebagai pencabut nyawa, disebut sebagai malaikat maut karena beliau malaikat Israel yang mencabut seluruh nyawanya makhluk yang hidup. Kemudian yang kelima dan keenam tugasnya itu sama, yaitu malaikat Munkar dan Nakir sebagai penanya manusia di alam kubur. Paham anak-anak? Oke, pintar. Kemudian yang Raqib dan Atid itu juga harus sama tugasnya. Kalau malaikat Raqib mencatat amal baik, kalau malaikat Atid mencatat amal buruk. Jadi kita senantiasa harus selalu berbuat kebaikan saja supaya amal kebaikan kita makin banyak dan nanti dicatat oleh malaikat Raqib gitu ya. Kemudian malaikat yang ke-9 bernama malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Betul, malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka. Betul anak-anak. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga surga. Pintar sekali. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kali ini ya anak-anak. Saja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian sudah paham ya anak-anak. Nah, demikian ya materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ibu rasa kalian semua sudah paham dengan materi yang barusan Ibu jelaskan. Baiklah, semoga kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anakku. Dan untuk pemahaman yang lebih mendalam, kalian semua akan Ibu beri tugas yang kemudian akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Demikian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. ありがとうございました